Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yalihu bizalali wajhihi wa azimi sultanihi. Wasyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala najhihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, pujian yang pantas dengan kebesaran wajahnya dan keagungan kekuasaannya. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah yang tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Salawat dan salam selalu tercurah kepadanya, keluarga, sahabat, dan siapa saja yang menempuh jalannya hingga hari pembalasan. Amin, Allahumma amin. Wahai saudaraku semuanya, jamaah itikad ahli sunnah wal jamaah yang selalu mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan syafaat Rasulullah SAW, izinkanlah saya dalam malam menyambut Razak membawa tausiah yang berjudul memandikan jiwa sebelum menghadap yang maha suci. Wahai saudaraku semuanya, diamlah. Jika engkau masih membawa kebisingan dunia, letakkanlah ia di luar hatimu. Karena yang akan kita hadapi bukan manusia, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha melihat, yang maha mengetahui, dan yang lebih tahu kotoran jiwamu daripada engkau sendiri. Wahai saudaraku semuanya, engkau sibuk membersihkan pakaianmu, namun sering lupa bahwa ruhmu pun berdebu. Engkau takut salatmu batal karena najis kecil, akan tetapi engkau tenang membawa riak-riak dosa besar di dalam dadamu. Allah itu maha suci dan tidak ada yang berdiri di hadapannya kecuali yang Dia sucikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Tubuh bisa bersih tapi jiwa busuk. Berapa kali air menyentuh kulitmu? Ribuankah? Namun berapa kali ia menyentuh kesadaranmu? Hampir tidak pernah. Engkau mandi dengan tergesa, seakan ingin cepat selesai, lalu segera berdiri sajadah, seakan Allah hanya menunggu gerakanmu. Padahal Allah menunggu ketaatanmu. Bersuci bukan soal air, tetapi soal tunduk. Karena ketika hadas besar masih melekat dan engkau langsung berwudu, maka yang kau lakukan bukan ibadah, melainkan pengabaian perintah Tuhan. Allah tidak berfirman, berwudulah jika junub. Akan tetapi Allah berfirman dengan tegas, dan jika kamu junub, maka mandilah. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Ini adalah batas, ini adalah adab, ini adalah garis antara diterima dan ditolak. Mandi bukan membersihkan tubuh, tapi mengembalikan martabat hamba. Wahai saudaraku semuanya, mandi bukan rutinitas, ia adalah ritual kembali dari keadaan hina menuju keadaan layak menghadap. Karena bagaimana mungkin engkau berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala sementara Dia belum menyatakanmu suci. 7 tahapan mandi membersihkan lapisan tubuh yang kotor, 7 lapisan jiwa yang dibersihkan. Maka wahai saudaraku semuanya, dengarkanlah dengan hatimu, bukan hanya dengan telingamu. 7 lapisan jiwa tersebut antara lain: 1. Niat. Saat jiwa mengaku kalah sebelum air mengalir, harus ada satu pengakuan, aku tidak suci ya Allah. Niat bukan kalimat, ia adalah keruntuhan ego. Di sini manusia berhenti merasa pantas dan mulai merasa butuh. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tanpa niat, air hanya membersihkan kulit. Dengan niat, Allah membersihkan dirimu. Kedua, basmalah. Saat jiwa meminta perlindungan, engkau menyebut nama Allah bukan karena kebiasaan, tetapi karena takut. Takut jika air ini hanya menyentuh jasad, takut jika mandi ini tidak sampai ke langit. Basmalah adalah jeritan halus jiwa, ya Allah, jangan biarkan aku sendirian. Ketiga, mencuci kedua tangan saat amal dipertanyakan. Tanganmu, ia tahu segalanya, ia tahu apa yang kau ambil,
apa yang kau sentuh dan siapa yang kau lukai. Ketika air mengalir di telapak tanganmu, biarlah engkau berkata dalam hati, ya Allah, jangan hisab aku dengan tangan ini. Air mengalir, istighfar menyusul, dan dosa mulai luruh jika engkau jujur. Keempat, membersihkan kemaluan saat nafsu dihinakan. Ini tahap yang paling membuat ego diam, karena disinilah manusia sadar banyak hancuran lahir dari syahwat yang dibiarkan. Membersihkannya adalah simbol, aku tidak ingin diperbudak oleh nafsuku, ya Rabb. Di sini jiwa belajar rendah, karena kesombongan adalah najis terbesar. Kedelima, berwudu. Saat jiwa dirapikan, kini engkau berwudu bukan untuk sholat, akan tetapi untuk memantaskan diri. Wajah dibasuh agar malu kembali hidup, tangan dibasuh agar amal kembali jujur, kepala diusap agar pikiran berhenti berkhianat, kaki dibasuh agar langkah kembali lurus. Ini bukan wudu fikih, ini wudu kesadaran. Keenam, menyiram kepala saat pikiran ditundukkan. Kepala adalah singgasana niat. Jika ia kotor, seluruh ibadah menjadi rusak. Air dituangkan, sekali untuk dosa yang direncanakan, 2 kali untuk niat yang disembunyikan, dan 3 kali untuk kesombongan yang tidak disadari. Engkau tidak hanya menyiram rambutmu, akan tetapi memohon agar Allah membasuh isi kepalamu. Ketujuh, meratakan air ke seluruh tubuh saat jiwa menyerah total. Tidak boleh ada yang tertinggal, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ketaatan yang memilih-milih. Sebagaimana tubuh harus seluruhnya terkena air, jiwa pun harus seluruhnya ditunduk. Inilah makna Islam, berserah tanpa sisa. Barulah engkau layak berwudu, wahai saudaraku semuanya. Barulah engkau layak berdiri. Wahai jiwa, jangan berdiri sejadah sementara Allah belum mengizinkanmu. Karena sholat bukan soal bacaan, tetapi soal izin. Tidak diterima sholat tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim. Maka dengan itu, wahai saudaraku semuanya, marilah kita lakukan 7 tahapan mandi untuk tubuh dan 7 lapisan jiwa yang dibersihkan. Carilah guru yang dapat mengajarkan untuk semua ini, yang tahu tentang ini semua. Carilah pedoman apa saja untuk 7 tahapan mandi tersebut. Apa yang harus kita lakukan agar benar-benar bersih dan dapat bersuci atau suci lagi mensucikan. Wahai saudaraku semuanya, janganlah datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa yang lalai. Jika engkau ingin salatmu hidup, mandikanlah jiwamu. Jika engkau ingin doamu naik, bersihkanlah dirimu. Dan jika engkau ingin Allah menerimamu, datanglah dalam keadaan suci sebagaimana yang Dia perintahkan. Rendahlah sebagaimana hamba seharusnya. Semoga kita semuanya dapat menjalankan ibadah sesuai rukun dan syaratnya atau bersyarat. Amin ya rabbal alamin. Ila yang tak maksudi warido kamatlubi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.